Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Pratiwi dari Prodi Administrasi Pendidikan dengan matkul Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan mereview bab materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya dan pengertiannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu artinya kelima sila Pancasila merupakan pengaran dan pedoman dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kepentingan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu sebagai mahasiswa adalah untuk memperhatikan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembang ilmu pengetahuan di Indonesia. Pengembangan Pancasila secara ilmiah harus memiliki objek yang di dalam filsafat ilmu pengetahuan dibedakan menjadi dua macam, yaitu objek formal dan objek material. Objek formal Pancasila adalah suatu sudut pandang tertentu dalam pembahasan Pancasila atau sudut pandang Pancasila itu dibahas. Dua, objek material Pancasila dalam suatu objek yang merupakan sasaran pembahasan dan pengkajian Pancasila, baik yang bersifat empiris maupun non-empiris. Salah satu metode dalam pembahasan Pancasila adalah metode analitiso atau yaitu pendahuluan metode analisis dan sintesis. Oleh karena itu, Pancasila banyak terkaitan dengan hasil-hasil budaya dan objek sejarah. Oleh karena itu, lazim digunakan metode hermeneutika, yaitu metode untuk menemukan makna di balik objek. Demikian juga metode kehoresis, hosteris, serta metode pemahaman, penafsiran, dan interpretasi. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima sila Pancasila merupakan pandangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila sebagai landasan etika bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia berkaitan dengan aksiologis ilmu. Pertanyaan utama dalam aksiologis adalah untuk apa mengetahui tersebut digunakan dan bagaimana berkaitan penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah norma. Sumber historis, sosiologis, dan politik Pancasila sebagai dasar negara pengembangan ilmu dapat dilihat sebagai berikut. A. Sumber historis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. B. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. C. Sumber politik sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. B. Ilmu dalam perspektif historis. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut deci waktu dan menciptakan zamannya dimulai dari zaman para Yunani kuno. Yunani kuno abad pertengahan menafsirkan zaman modern dan masa komputer. Zaman pra-Yunani kuno disebut juga zaman batu yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20 tahun. Zaman ini ditandai oleh kemampuan know-how dalam kehidupan sehari-hari yang berdasarkan pada pengalaman. B. Pengetahuan yang berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dan sifat prediktif myth. C. Kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan. Kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. E. Kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi.
2. Zaman-zaman Yunani kuno, Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat. Kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. Kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. 2. Zaman-zaman Yunani kuno, Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat. 3. Zaman abad pertengahan, para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teknologi. 4. Zaman Renaissance, ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. 5. Zaman modern, ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. 6. Zaman kontemporer, pada abad ke-20 dan seterusnya. Fisikawan termasuk abad ke-20 adalah Albert Einstein. C. Pengetahuan dan ciri-ciri ilmiah. Menurut Heiligit 1987, pengetahuan ilmiah mempunyai 5 ciri pokok. 1. Empiris, 2. Sistematis, 3. Objektif, 4. Analisis, dan berikutnya verifikatif. Sedangkan Diogenes 1987 menunjukkan bahwa pengertian ilmu mengacu pada 3 hal, yaitu produk, proses, masyarakat. Ilmu pengetahuan sebagai produk yaitu pengetahuan yang telah diketahui dan diakui keberadaannya oleh masyarakat ilmuwan. Ilmu pengetahuan sebagai proses artinya kegiatan bermasyarakat yang dilakukan demi penemuan dan pemahaman dunia alami sebagaimana adanya, bukan bagaimana yang dikehendaki. Selanjutnya, ilmu pengetahuan secara masyarakat artinya dunia pergaulan yang tidak tanduknya perilaku yang dan sikap serta tutur katanya diatur oleh 4 ketentuan, yaitu universalisme, komunisme tanpa pemerih, dan skeptisisme yang teratur. D. Pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu. Kekuatan bangunan ilmu terletak pada sejumlah pilar-pilar, yaitu pilar ontologi, pilar epistemologi, dan pilar aksiologis. Problem etika ilmu. Ilmu bebas nilai atau tidak bebas nilai. Prosesnya adalah ilmu-ilmu itu berkembang dengan pesat. Apakah bebas nilai atau justru tidak bebas nilai? Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi. 1. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 2. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. 3. Pancasila sebagai sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 4. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. G. Visi ilmu di Indonesia. Visi dan orientasi operasionalnya diletakkan pada dimensi-dimensi sebagai berikut, yaitu dimensi teknologis dan dimensi etis, dan selanjutnya dimensi integral atau intergrafik. Selanjutnya kita membahas sikap ilmiah ilmuwan. Ilmuwan bukanlah merupakan pengetahuan yang datang demikian saja sebagai barang yang sudah jadi dan datang dari dunia khayalan. Ilmu merupakan suatu cara berpikir yang demikian dalam tantangan suatu objek yang khas dengan pendekatan yang khas pula, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan yang ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang di dalam dirinya memiliki karakteristik
rasional, logis, objektif, dan terbuka. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.